kita namanya apa? Ada arti kita ta'lim muta'alim. Ada mu'allim, ada muta'alim. Jadi berasal dari kata ilmu, alima ya'lam ilmu. Dari kata ini ta'lim banyak, ada namanya alam, ada namanya alim, ada namanya alamah, ada namanya allamah. Ya, alam itu asalnya kata alim ilmu artinya ilmu. Kata ulama, idraku syai'in min jihatil majhuli ila jihatil ma'lum. Ilmu itu mengetahui sesuatu dari jihad arah tadinya tidak sama sekali diketahui, kemudian menjadi diketahui, tidak menjadi tahu. Itu namanya ilmu. Idraku syai'in bisa menangkap sesuatu, jadi dia tidak tertangkap. Jihadil majhul ila jihadil ma'lum. Itu namanya ilmu. Nah, ilmu itu, dengan ilmu kemudian orang bisa tahu tanda, ciri dan sebagainya. Karena itu kami. Maka dari situ lahirlah istilah alam. Walaupun alam itu nanti dalam konteks teologi, kullu mawjudin siwallah, segala perkara yang ada selain Allah. Kenapa? Karena dia menjadi alamat tanda orang mengetahui tentang Allah. Dari mana orang mengetahui tentang Allah? Jika pendekatannya rasul, nalar, logika, kita mengetahui adanya Allah itu karena adanya alam. Dari situlah istilah alamat. Alamat itu arti standar untuk mengenal di mana, untuk mengenal bahwa ada pencipta. Nah, disitulah ada alam. Alam posisinya sebagai cara untuk mengetahui Allah disebut alamat. Orang yang banget paham ilmunya dalam al-alamah. Itu ya. Ada gunung yang tinggi kelihatan dari jauh atau bendera yang disebutkan dengan al-alam. Karena dengan itu kita bisa mengetahui. Nah, jadi kalau dulu ilmu itu lebih kepada transfer of knowledge. Jadi kalau ilmu atau ta'lim itu adalah stressingnya itu bagaimana guru mentransfer ilmunya ya kepada yang sedang belajar. Tekanannya itu. Walaupun tentu saja tidak bicara hanya bagaimana ilmu samping. Jika kaitannya dengan ilmu agama, tidak hanya bagaimana mencerdaskan pikiran, tapi bagaimana spiritualnya juga dicerdaskan, emosionalnya juga dicerdaskan. Makanya kita memiliki istilah kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual. Tapi kalau sudah bicara ilmu, titik tekannya adalah pada bagaimana membangun kecerdasan intelektual, IQ, bukan S2, bukan IQ. Itu. Lalu kata Rasulullah, siapa yang punya amal, dan hadisnya banyak berasnya ada makna lagu amal. Kemudian kata Rasulullah, faqad dabaha, tidak ada baruju amataha, fa'asana ta'limaha, wa 'allama fa'asana ta'limaha, summa aqwaha wa tazawwaja falahu ajrun. Jika seseorang punya amal, lalu dia lakukan pada, nah di sini begini. Kemudian dia lakukan tadi proses adat atau tadi
Bukan hanya itu, dia juga berikan ta'lim, summa 'allama fa ahsana ta'limaha. Beda, ada adab, ada ta'lim. Dia baik menyampaikan ilmunya, kemudian si anak ini dimerdekakan, tidak lagi sebagai amat secara merdekakan, kemudian pada zawwajah bahkan dia nikahi, falahu ajroni, maka dia mendapatkan 2 pahala dari bersama. Jadi kalau begitu adab dan ta'lim itu sesuatu yang berbeda. Bedanya di mana? Adab itu lebih kepada stressingnya adalah karakter diri. Kalau adab lebih kepada membangun karakter, at-tahdzib. Makanya dalam bahasa ini disebut dengan at-tahdzib. Bagaimana orang ini supaya halus, supaya budi pekerti. Itu ada kitab namanya Muhadzabun atau Tahdzibul Akhlaq. Ya, dia menjelaskan tentang tahdzib. Jadi tahdzib adalah at-tahdzib. Ya, kata Ibnu Mistawi dalam kitabnya Tahdzibul Akhlaq. Ya, jadi kalau tahdzib itu lebih kepada bagaimana ini orang berkarakter baik, karakter diri, membangun akhlak. Ya, ada bani Robi fa ahsanu ta'dib. Allah telah mendidik saya dengan akhlak yang baik, maka saya memiliki akhlak yang baik. Nah, jadi kalau taklim lebih kepada bagaimana ilmu sampai, kalau ada bagaimana ini terbangun karakternya. Kalau tarbiyah bagaimana? Kan di dalam itu, jika ada orang berinfak atau bersedekah dengan 2 taman saja, maka akan dibesarkan oleh Allah seperti seseorang yang membesarkan anak onta atau falua atau anak kuda, dipelihara sehingga rupa menjadi besar sempurna. Ya, maka berarti kalau tarbiyah itu tekanannya lebih kepada mengembangkan potensi si anak ini, baik potensi ilmu, potensi spiritual maupun potensi fisiknya, dikembangkan itu. Nah, jadi kalau tarbiyah lebih kepada pengembangan potensi, kalau ada lebih kepada si anak ini bagaimana supaya berakhlak baik, kalau ta'lim itu bagaimana supaya anak ini pintar, ada transfer of knowledge, ada ilmu yang disampaikan. Nah, maka lengkap dia dikembangkan jiwa raganya, dipupuk sedemikian rupa akhlaknya, tapi dia tidak boleh bodoh, diberikan ilmu yang baru. Itu kira-kira bedanya taklim, takdim dan tarbiyah. Ketika saya sedang mengajari agar anak itu menjadi baik akhlaknya, kira-kira saya menyampaikan taklim nggak di sini? Halo, saya jadi guru. Anak-anak kita harus berakhlak baik, karena setengah kebaikan dalam agama adalah akhlak. Husnul khuluqi nisfud din. Apa? Akhlak yang baik itu adalah setengah dari agama. Maka kalau orang tidak beragama, boleh jadi akhlaknya tidak baik. Saya menyampaikan ujian ini sedemikian rupa misalnya. Di situ ada proses ta'lim kan? Di mana ta'lim itu? Berikan pengetahuan begini loh akhlak yang baik. Ini hadisnya. Ketika saya menyampaikan ujian itu ada transfer of knowledge. Saya bilang kita ini akan semakin berkembang. Kalau kita masih kecil,
berbuat apapun kita belum menjadi tanggung jawab, tidak disiksa oleh Allah. Tetapi sesuai dengan perkembangan kita, isi kita berkembang, akal kita berkembang, ya, sampai kemudian kita disebut dengan akil balik. Sudah balik, maka ketika itu kita sudah menjadi orang yang mukallaf. Mukallaf itu kena beban aturan Allah, meninggalkan larangan dan melaksanakan perintah. Nah, kata kita sebagai orang yang beriman tidak boleh merusak akal. Akal kita harus dikembangkan dengan baik. Tidak boleh membunuh diri kita dengan perkara yang tidak baik. Saya bicara begitu dulu. Ada apa di situ? Ada apa? Taklim, tarbiyah tadi, stresinya yang saya katakan barusan. Ngomong dulu. Saya bilang anak-anak, kita ini masih kecil kepada anak-anak ini. Kamu kalau melakukan dosa di hadapan Allah kita. Ada kata malaikat, ada kata Nabi, Rufi'al qalamu'an malaikat Raqib Atid itu mengangkat penanya, ya, yang harusnya begini terus malaikat. Dia sekretaris setia kita, kemanapun kita pergi dan membawa catatan. Terus begitu, ya, ma yafidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dicatat terus, kecuali diangkat penanya tidak dicatat. Apa katanya? Ya, kata Nabi apa? Misalnya kata Nabi itu animna ini apa? Anisobri hatta yablugha. Dari anak-anak sampai kamu balik. Kamu ini sekarang belum balik. Karena belum balik, amal belum dicatat. Yang kedua, aminna ini hatta yastaiqol. Tidur, kamu biar marah-marah juga lagi tidur, marah-marah tidak dicatat oleh mereka. Dasar PA lu, lagi tidur, ya, ngomong apa itu nggak jelas, dicatat enggak? Karena tidak dibagi alam sadar. Yang keempat, yang ketiga, anil majnuni hatta yafiqah, gila sampai kemudian hadir kembali nalar. Nah sekarang kamu ini masih kecil, tapi kalau begitu kamu mencapai usia, jika perempuan sudah haid karena usia 9 tahun, kalau laki-laki belum haid, ada haidnya nggak laki-laki? Nggak ada. Yang mungkin ada ikhtilaf. Ikhtilaf itu apa ikhtilaf? Ya, ikhtilaf itu mimpi yang bukan ilham atau wahyu, atau mimpi karena syahwat politik, syahwat apa saja, syahwat. Iya, karena dia cita-cita jadi caleg, dia mimpi perasaan udah jadi ketua DPRD, DPR, jadi jadi syahwat politik dan sebagainya. Nah, saya ngajari ini, jaga ini. Walaupun kamu belum berdosa, tapi biasakan kamu belajar baik dan sekarang berikan baik, supaya nanti begitu kita masuk starting point usia kita mukallaf, kita sudah terbiasa. Jangan kita merusak diri sendiri. Harus berkembang dengan baik. Makanlah makanan yang bergizi. Saya bicara apa itu? Tarbiyah, mengembangkan. Tapi di balik tarbiyah kamu harus berakhlak baik, itu tadi. Tapi informasi saya sampaikan buat kita tadi, makanya saya bilang ada yang beririsan antara tarbiyah, tahdib, atau di bulan balik nggak apa-apa. Tahdib, tarbiyah, tahdib, tarbiyah, ada yang beririsan. Tapi kita sedang bicara apa nanti? Kalau sedang bicara ilmu akhlak, mungkin tekanannya pada akhlak. Kalau kita bicara fikih, bagaimana cara wudu dan sebagainya, tekanannya taklim. Begitu. Bahwa kita
dianjurkan oleh agama tidak boleh merusak, apalagi harus berkembang dan sebagainya. Berarti guru ini sedang mengajari bagaimana anak ini berpotensi, potensi ini berkembang dengan baik. Baru itu tarbiyah. Jadi kalau begitu, kapan saya harus tarbiyah? Jika kita menyampaikan takdim, taklim dan tarbiyah semua unsur ada. Yang beda apanya? Yang beda ekspresinya, pendalamannya, penekanannya. Bagaimana akhlak kita kepada Allah, bagaimana akhlak kita kepada Nabi, bagaimana akhlak kita kepada manusia secara umum, akhlak manusia itu kepada siapa, kepada orang tua, kepada teman, kepada saudara, semuanya, kepada makhluk, kepada apa tekanan situ. Ini sedang talim, tapi tekanannya tidak takdim, gitu. Ya. Jadi kalau begitu kapan kita bertalim? Bisa dalam segala bentuk yang tiga tadi. Yang membedakan, ingat nih kalau ujian nanti. Saya bilang apa bedanya taklim dan takdim? Di mana letak persamaannya dan irisannya? Kemudian saya jawab begini. Kalau di dalam tarbiyah ada taklim, di dalam taklim itu ada taklim dan dibolak-balik sama. Hanya yang membedakannya jika prosesnya itu adalah bagaimana orang berkembang dengan baik. Bahkan orang tua kasih susu, kasih makan yang bergizi, itu ngapain? Tarbiyah atau taklim atau taklim? Tarbiyah kan? Ini nih ngeramatkan pikiran anak-anak, tangan dulu. Ini makannya, susunya, ikannya, misalnya. Ya, itu sedang sedang tarbiyah, sedang jangan banyak-banyak, kayak dengan tangan kanan apa tuh? Tadi informasi yang disampaikan Nabi juga begini, apa namanya? Kan dia juga sebenarnya masih ada yang selalu berisi. Nah, jadi kalau kita bertanya kapan kita melakukan tarbiyah, kapan kita melakukan taklim, kapan melakukan tarbiyah, maka jawabannya, ayo gimana? Kalau saya kasih soal itu dalam ujian, kapan Anda melakukan tarbiyah, taklim dan taklim? Ketika seperti apa? Jawabannya kan ngomong. Masih harus biasa ngomong. Orang tuh kalau tidak terbiasa, ide itu ada, pikiran itu ada, tapi karena tidak biasa dikeluarkan, maka akan begitu nanti tidak berkembang. Biasa. Apa coba? Perempuan, ada yang baik. Ngomong. Ayo. Coba, di mana letak perbedaan dan kesamaan ketiga konsep pendidikan dalam Islam? Takdim, taklim, dan tarbiyah. Ayo mana? Ngomong. Kalau ngomong sembelih. Susah banget ngomong ya. Coba sebenarnya. Siapa namanya? Ya. Nah.